Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi sachet, salam ternak sukses ya kawan-kawan semua. Dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di perikanan ya, konten tentang perikanan ikan nila California. Ya, ini adalah perkembangan hari ini. Alhamdulillah semuanya segar, semuanya sehat. Ya, ini semua tidak lepas dari rahmat anugerah dari Allah dan upaya, yaitu dengan oksigenisasi ya, dengan air mancur itu ya, sehingga oksigennya penuh, dengan filtrasi juga sehingga airnya tidak kotor, airnya selalu bersih, selalu bening ya, dan tidak berbau sama sekali. Nah, ini ya ciri-ciri ikan yang sehat itu Anda lihat ya, gerakannya. Nah, gerakannya itu gesit, bergas, nah, bahasa Jawane ya. Nah, tidak kelular-kelulur, tidak lemah atau tidak lambat ya, tapi mereka gesit ya. Ini biasanya ikan-ikan ini seperti tawaf, jadi muter-muter bareng ya. Gerakan tawaf itu gerakan muter-muter kan ya, itu ikan-ikan ini biasanya seperti konvoi berputar bersama ya. Coba kita lihat dari angle yang berbeda. Nah, itu ada Siva itu yang singshot itu, nah lari. Itu adalah konduktor kalkun ya. Tadinya kalau Siva udah ngasih aba-aba, kalkunnya terus bunyi uluk-uluk ya. Kali ini kalkunnya sudah mulai dari awal lagi, kecil-kecil, peranakan baru ya, penetasan baru. Nah, itu belum kita buat kontennya lagi, nanti nunggu turun ke tanah ya, karena ini sementara masih di kandang dulu, kandang penghangatan, kandang pembesaran ya. Nah, ini perkembangan nila ini akan kita pantau terus ya, setiap hari ya. Kita juga akan memberi makan ya, kita akan berikan makan ya, makan sarapan pagi untuk ikan-ikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, itu ya ciri-ciri ikan yang sehat ya, diberi makan langsung lahap ya. Tidak perlu terlalu banyak, yang penting itu sering ya. Kalau kali sering maka juga hasilnya akan banyak ya. Tapi kalau langsung banyak, hanya sekali-sekali, ibaratnya minum obat overdosis. Nah, misalkan saya berikan 10 kali dalam sehari, tapi satu takaran, nah itu masih lebih aman daripada dibalik, saya berikan 10 takaran hanya dalam waktu 1 kali makan. Nah, maka ikan akan mengalami keracunan makanan ya. Karena apa? Kadar amoniaknya itu akan meningkat, meskipun sudah ada untuk penetralisirnya ya, dengan arang kayu bakau, tapi itu hanyalah upaya pencegahan. Pencegahannya ya dengan apa? Dengan cara memberi makan yang tepat. Mendingan 1 kali 10, 1 takaran diberikan 10 kali, jadi akhirnya hasilnya juga 10 takaran. Nah, tapi tidak akan overdosis. Nah, kalau 10 takaran diberikan hanya 1 kali, nah itu saya ulangi lagi ya, itu ikan akan mengalami overdosis. Makanannya pasti banyak yang tidak habis ya, karena takarannya terlalu banyak, 10 taker ya. Itu sama dengan minum obat ya, minum obat 10 diminum 1 kali ya mendem. Nah, tapi kalau 1 kali satu tablet tapi diminum 10 kali ya, insya Allah itu akan lebih baik ya. Itu gambaran obat
tapi bukan resep dokter ya, ini hanya sebagai persamaan saja ya, persamaan bahwa makanan untuk ikan pun sama, kalau ditakar sedikit-sedikit tapi sering itu lebih baik ya, dibandingkan takarannya banyak tapi hanya satu kali bruk, wes nanti banyak yang nggak kemakan, terus jadinya gas amoniak, airnya juga akan baunya tidak sedap ya. Banyak hal yang menimbulkan atau yang ditimbulkan dari makanan yang tidak habis. Nah, ini jika ada sisa-sisa makanan sedikit nanti pasti habis ya, karena ada ikan-ikan yang memang biasanya tidak kebagian makan, karena ada ikan yang mendominasi. Biasanya ikan itu ada yang mendominasi ya, kemudian dia nanti besar sendiri atau paling besar lah, itu adalah indukan super nanti yang saya gunakan untuk di ternak atau biar beranak pinak lebih banyak. Nah itu, jadi ini masih seleksi alam ya, seleksi alam itu ya demikian, siapa yang paling kuat ya dia yang menang dalam urusan makan. Itu siapa yang paling kuat makannya, paling banyak makannya, ya dia yang nanti akan paling besar. Makanya ya ada nanti ikan yang kuntet itu ada, berarti dia dalam persaingan makan sudah kalah terus ya, nanti akan disortir ya, akan disortir indukan super atau indukan BBS biasa-biasa saja ya. Tanggal 7 nanti 7 Juli genap usianya 3 bulan ya. Tapi kalau melihat perkembangan, meskipun perkembangannya bagus, ternyata berbeda dengan ikan lele. Kalau ikan lele itu 2,5 bulan itu udah bisa dipanen ya, apalagi kok sampai 3 bulan itu udah bisa dipanen banget itu kalau lele ya, asal makanannya berani ya. Wani mangane, wani akeh makanannya yo cepet gede-gede ya. Nah paling enak itu yang untuk galatama itu makanya ayam tiren itu, tapi daerah pegunungan sana dibuat sistem airnya kan selalu mengalir, jadi tidak ada bau, tidak ada kotoran di situ, airnya selalu mengalir ya. Biasanya kolamnya juga kolam tanah. Nah untuk galatama lele itu ya paling tidak 1 ekor itu beratnya 3 kilo. Harganya per kilo itu kalau di tempat kami itu daerah pegunungan sana itu 14.000 per kilonya. Jadi satu ikan saja udah 14.000 kali 3 kilo 42.000 ya, itu satu ikan. Jadi enak sekali kalau di pegunungan punya peternakan ayam, kemudian ayam yang mati itu langsung dimasukkan ke kolam ikan lele khusus untuk lele-lele monster ya, yang jumbo-jumbo itu. Nah itu udah kasih kayak gitu setiap hari ya cepet gede. Nah untuk tanamannya yang ikan lele seneng ya lumbu ya, biasanya lumbu atau daun tales itu dikasihkan. Itu juga habis daun pepaya itu juga habis ya. Lele itu seneng itu dengan makanan-makanan seperti itu, untuk selingan mungkin ya, untuk sayurnya ya. Paling seneng ya daging. Nah, daging itu kan bisa dari ayam tiren tadi, karena lele itu memang itu seperti karnivora ya, makannya itu biasanya yang daging-dagingan gitu, makanya bangkai gitu memang dia suka ya, bangkai ayam gitu. Bangkai ayam atau ayam tiren tadi ya. Coba sambil dicermati ya kondisi ikannya, sambil dicermati silahkan berikan komentar lah. Ini ya biasanya ikan-ikan ini kalau udah dikasih makan dia mulai turun ya,
dari permukaannya itu dia mulai agak turun ke bawah. Yang tadinya itu delongop minta makan, nah ini sudah pada lumayan kenyang. Nanti kita kasih lagi 2 jam lagi atau 3 jam lagi kita kasih makan. Ya, ini coba kita zoom ya, kita zoom kondisinya. Wah, itu ya ikan nila California, warnanya putih agak keperak-perakan, tapi juga agak besem ya, agak dop ya. Ya, ini paling nanti sebentar lagi ya sudah mulai beranak ya. Jadi ikan-ikan model nila kayak gini cepet. Kalau lele kan repotnya kan ada pemijahannya dulu ya. Ya, tapi bagi yang sudah ahli, kawan-kawannya yang sudah ahli ya tidak masalah. Mau lele, mau gabus ya. Saya sebetulnya punya ikan gabus di Cirebon ini. Di Cirebon itu saya punya ada 3.000-an ekor. Tapi yang memelihara kelihatannya sudah tidak tanggung jawab, jadi saya hubungi sudah tidak pernah menjawab. Nggak tahu kenapa, apakah HP-nya itu hilang atau bagaimana, saya tidak tahu ya. Yang jelas sudah lost contact. Nah, saya untuk ke Cirebon juga butuh menyiapkan atau menyempatkan ya waktu untuk ke sana, repot. Kalau memang sudah tidak mau kerjasama ya tidak masalah, nanti akan ada imbasnya sendiri ya, karena itu ikan itu kan amanat itu dari saya untuk teman saya itu yang sudah saya anggap itu teman baik seperti saudara sendiri ya. Ya, ini mudah-mudahan teman saya nonton kemudian nanti memberi penjelasan kemanakah ikan gabus saya, apakah masih ada, apakah sudah habis, apakah mati semua. Nah, itu kan harus ada akadnya ya, harus ada akadnya awalnya gimana. Nah, saya itu ya kadang begini ya, saya pelihara sendiri, ada juga kemitraan ya dengan teman, dengan saudara itu ada ya, termasuk kambing, istilah itu kan nggaduhke ya, nggaduhke itu berarti yang memelihara orang lain tapi nanti bagi hasil ya. Ini adalah laboratorium mini perikanan nila California yang nantinya semoga saya bisa mengembangkan lebih besar lagi ya, lebih sukses lagi seperti kawan-kawan Kopi Sachet yang channel YouTube-nya sudah luar biasa ya, perikanannya, kemudian peternakan ayamnya atau kalkunnya. Wah, itu saya senang sekali melihat channel kawan-kawan yang lain ya. Nah, itu menandakan kedaulatan pangan itu sebetulnya sudah bisa kita raih kalau semuanya kompak ya. Kalau semuanya kompak, pakan jangan sampai impor ya, pakan itu jangan sampai impor, kemudian jangan sampai kita itu dikendalikan harga oleh para pemegang pemegang dana yang besar itu ya, para tengkulak yang kadang mempermainkan harga ya, jangan sampai ya. Kita harus bisa mandiri, kita bisa pelihara sendiri, bisa jual sendiri, bisa juga jual dalam bentuk yang berbeda, misalkan ikan bakar atau ikan goreng ya, buat dengan lalapan. Nah, itu kan nikmat sekali. Termasuk ayam itu ya, kalau masih dikendalikan harganya bisa hancur-hancuran ya wis, kita dapatnya cuma
capek ya, nggak tekor aja masih lumayan. Biasanya yang dengan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan itu, kalau memang perusahaannya kurang bonafit ya hancur ya. Makanya kita harus berusaha mengupayakan kemandirian, itu yang penting ya. Mandiri, berdiri di atas kaki sendiri ya. Semoga sukses semuanya. Salam ternak sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.